Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rudi Masniadi SCME. Saya adalah dosen yang dipercayakan mengampu mata kuliah ini. Mengingat saya adalah dosen baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Penting rasanya saya memperkenalkan diri dulu. Tadi nama saya sudah sebutkan. Sebenarnya saya sudah menjadi dosen dari tahun 2013. Kemudian saya sebelumnya berkiprah di Universitas Samawa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen namanya di sana. Kemudian saya tahun ini berhijrah atau pindah ke Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, saya sudah memiliki NIDN, kemudian sudah mendapatkan jabatan akademik. Alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat pendidik ya atau sertifikasi dosen dari tahun 2017. Nah, hal-hal lain yang berkaitan dengan diri saya bisa dilihat di screen. Ada nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi, kemudian ada Instagram yang bisa di-follow, kemudian ada Facebook ya. Ada email saya juga bisa dicek sendiri, dan yang penting saya share di sini adalah latar belakang pendidikan saya. Ya, jadi saya pendidikan terakhir S2 program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya tamat 2012 dan saya S1 di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atau yang disingkat dengan ISP Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Dan saya adalah alumni SMA 1 Sumbawa tamat tahun 2004. Baik, ini sekilas tentang data diri saya. Yang lain-lainnya nanti bisa dilihat sendiri. Langsung saja, pada pertemuan yang pertama ini kita pelan-pelan saja dulu. Ya, jadi untuk awal ini saya lebih kepada perkenalan ya. Jadi selain perkenalan, yang pertama saya akan juga memaparkan kontrak belajar yang mungkin bisa kita sepakati bersama. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester ya atau RPS. Ya, RPS ini berisi apa saja kegiatan-kegiatan kita dalam perkuliahan ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir. Nah, baik, kita masuk ke kontrak belajar ya. Saya sebut ini kontrak belajar karena ada hal-hal yang harus kita sepakati. Yang pertama, mata kuliah ini terjadwal hari Rabu pukul 10.30 sampai 13.00 untuk kelas 19A. Kemudian hari Kamis di jam yang sama untuk kelas 19B. Nah, jadi di Ekonomi Pembangunan ini ada dua kelas ya. Jadi kelas A diampu oleh saya sendiri dan kelas B diampu oleh Ibu Fitria Permatacita. Jadi pertemuan pertama sampai ke 8 nanti saya yang akan mengantarkan ya dengan video pembelajaran. Kemudian akan dilanjutkan pertemuan ke 9 sampai ke 16 ya akan diantarkan oleh Ibu Fitria Permatacita. Nanti teman-teman mahasiswa akan mengikuti atau menyaksikan video pembelajaran dari kami berdua ya. Jadi saya separuh sebelum UTS ya. Kemudian Ibu Fit separuh pasca UTS. Ya, kenapa menggunakan video pembelajaran ya? Karena sebagaimana kita ketahui bersama saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ya. Jadi fakultas mengarahkan kita untuk melakukan perkuliahan secara online yang melalui video pembelajaran. Nanti video pembelajaran ini kami akan unggah di channel YouTube kami dan akan kami share linknya di WA grup kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, itu berkaitan dengan mekanisme perkuliahan kita. Kemudian yang penting kita perhatikan juga adalah indikator penilaian ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa output dari mata kuliah ini adalah Anda harus mendapatkan nilai. Nilai itu dasarnya adalah terdiri dari 4 indikator. Pertama kehadiran ya 25%, kemudian tugas mandiri atau kelompok 20%, kemudian ada ujian tengah semester 25%, kemudian ada ujian akhir semester 30%. Nah, ini saya sarankan supaya Anda
memaksimalkan keempat indikator ini. Ya kalau sudah maksimal ya insya Allah nilainya akan bagus. Baik, kita masuk pelan-pelan ke apa yang menjadi substansi dari rencana pembelajaran semester di mata kuliah ini. Bagian pertama adalah deskripsi mata kuliah ekonomi pembangunan. Ya, jadi mata kuliah ekonomi pembangunan ini dia lebih mengarah ke makroekonomi sebenarnya. Ya, nanti di dalam ekonomi pembangunan ini kita akan berbicara banyak tentang definisi, ya, apa itu ekonomi pembangunan, apa itu pembangunan ekonomi. Kemudian ada konsep, kemudian ada prakteknya juga. Kemudian kita mengupas dalam nanti bagaimana permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia ada di dalamnya. Serta dibahas juga tentang sejarah kenapa ini ilmu ekonomi pembangunan ini muncul. Kemudian kita bahas juga tentang proses dan strategi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Dan bagian terakhir nanti kita akan bicara tentang kebijakan pembangunan ekonomi yang sudah diimplementasikan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, melalui mata kuliah ini nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang teori dan konsep serta dinamika pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya kita mulai masuk kepada rencana pembelajaran semester yang kita rencanakan 16 pertemuan. Jadi 16 pertemuan ini terdiri dari 14 tatap muka, 1 UTS, dan 1 UAS. Saya akan paparkan satu persatu, setiap pekan kita akan mengupas apa atau mempelajari apa. Nah, pertemuan pertama, ya ini pertemuan pertama, tadi ada perkenalan, ada kontrak belajar, ada RPS. Kemudian pertemuan yang kedua sampai keempat. Nah, pada pertemuan kedua, nanti kita akan mengupas ruang lingkup ekonomi pembangunan. Nah, ini akan di breakdown ke dalam beberapa bahan kajian. Yang pertama, tentu kita akan belajar pengertian dan ruang lingkupnya. Kemudian pengertian ekonomi pembangunan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, apa pertumbuhan, apa perkembangan, apa pembangunan, apa bedanya, kita akan kupas di sini. Dan yang terakhir kita akan mengupas indikator pembangunan atau apa tanda bahwa satu negara atau suatu daerah telah mengalami pembangunan, dan nanti kita akan kupas di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan berbicara banyak berkaitan dengan perkembangan pembangunan ekonomi serta faktor penyebab pembangunan ekonomi itu. Nah, bahan kajiannya ini ada 3 sub, ya, ada perkembangan dan pembangunan ekonomi, ada penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, kemudian ada penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Ini dia pertemuan yang ketiga. Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan mendalami tujuan manfaat pembangunan ekonomi. Apa tujuan manfaat kita belajar pembangunan ekonomi ini, kemudian tujuan pembangunan ekonomi itu apa, manfaatnya apa. Kemudian kita nanti di bagian yang terakhir kita akan mengupas apa itu pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Nah, selanjutnya di pertemuan yang ke-5 sampai ke-8. Nah, pada pertemuan yang ke-5 kita akan banyak bercerita, berdiskusi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pendekatan struktural dan pendekatan lainnya. Di sini nanti ada berbicara tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, nanti kita akan mengupas beberapa teori dari pakar-pakar ekonomi dunia. Kemudian ada pendekatan struktural, ya. Jadi kita di sini juga bahas teori, konsep banyak nanti. Kemudian ada pendekatan pembangunan berimbang namanya. Nah, kemudian ada juga namanya pendekatan pembangunan tak berimbang. Itu pertemuan yang ke-5. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-6. Ya, jadi kita masuk nanti di pertemuan ke-6 akan banyak mendalami atau bercerita tentang ciri-ciri negara berkembang serta masalah kependudukan. Nah, di sini ciri-ciri negara berkembang menjadi bahan kajiannya, yang termasuk juga nanti negara berkembang yang identik atau sangat erat dengan produsen barang-barang primer, ya, barang-barang mentah. Ya, kemudian di bagian akhir juga kita akan mengupas sedikit tentang masalah penduduk. Nah, pertemuan yang ke-7 kita akan mengupas rintangan-rintangan pembangunan serta ada namanya lingkaran setan kemiskinan. Ya, bahan-bahan kajiannya nanti kita akan mendalami rintangan pembangunan itu apa saja, ya. Kemudian bagaimana ketidaksempurnaan pasar yang mengarah kepada perlunya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Kemudian kita berbicara juga lingkaran setan, ya, lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan ini nanti berbicara tentang
penyebab kemiskinan yang dalam bentuk sebuah mata rantai lingkaran ya yang tak berujung ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang kekuatan internasional, bagaimana dampak kekuatan internasional terhadap nasib ekonomi negara berkembang. Baru pertemuan yang ke-8 kita akan ujian tengah semester sebagai bentuk evaluasi dari pertemuan pertama dan pertemuan ke-7. Pertemuan yang ke-9 kita akan mengupas syarat-syarat pembangunan serta mobilitas faktor produksi. Yang bahan kajiannya adalah syarat-syarat pembangunan, kekuatan dari dalam, mobilitas faktor produksi. Pertemuan yang ke-10 kita akan mengupas unsur-unsur pembangunan ekonomi, tenaga kerja serta kapital. Unsur-unsur pembangunan ekonomi ya. Jadi apa saja yang menjadi unsur-unsurnya. Kemudian kita akan mengupas penduduk dan ketenaga kerjaan. Kemudian kita akan mengupas tentang sumber daya modal atau kapital. Nah, pertemuan yang ke-11 kita akan berbicara tentang sumber-sumber alam serta teknologi dan wira swasta dalam pembangunan ekonomi. Ini masih berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Fokus nanti ke sumber-sumber alam, sumber-sumber daya alam, kemudian teknologi dan wira swasta. Pertemuan yang ke-12 kita akan berbicara tentang masalah-masalah pembangunan ekonomi. Nanti ada masalah pembangunan ekonomi itu cukup banyak ya, ada kemiskinan, ada pengangguran, ya, inflasi dan segala macam. Kemudian ada bicara tentang masalah tekanan penduduk ya. Kemudian nanti kita bicara juga pembangunan masyarakat desa. Kemudian pertemuan yang ke-13 ya, kita akan berbicara bagaimana pembangunan ekonomi khususnya di sektor industri yang kemudian produk-produknya yang menjadi substitusi impor serta apa permasalahannya itu di pertemuan yang ke-13. Nah, kemudian yang ke-14 kita fokus berbicara tentang kemiskinan serta bentuk-bentuk kemiskinan. Ada aspek-aspek kemiskinan, ada pemerataan relatif dan absolut. Kemudian yang ke-15 ada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi serta eksternalitas dalam pembangunan ekonomi. Nah, kita akan berbicara nanti bagaimana ekonomi itu tumbuh dipengaruhi oleh ada industri, kemudian berdirinya industri tentu ada eksternalitasnya dan seterusnya. Kita akan belajar di pertemuan yang ke-15. Baru kemudian pertemuan yang ke-16 itu adalah ujian akhir semester yang merupakan evaluasi akhir kita dalam mata kuliah ini. Nah, ini adalah referensi yang menjadi rujukan ya. Teman-teman nanti bisa mendapatkan bukunya ya di toko-toko buku terdekat ya, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk referensi ada referensi utama, ada referensi pendukung. Yang jelas Anda harus memiliki minimal satu referensi lah atau satu buku ya, karena tidak ada sarjana yang tidak punya buku. Baik, saya rasa untuk pertemuan ini ya saya cukupkan sampai sekian ya. Jangan lupa belajarnya ditingkatkan. Saya ucapkan terima kasih, lebih kurang mohon maaf, dan yang terakhir jangan lupa jauhi narkoba ya, karena saat ini sudah lebih dari 750.000 kematian secara global diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.